Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan keempat ini siswa-siswi dapat melanjutkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengkaji dan menganalisis pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, kemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat HAM yaitu hak yang dimiliki setiap orang. 2. Untuk menjamin harkat dan martabat sebagai manusia. Kemudian merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. 3. Tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun. 5. Kewajiban semua pihak terutama negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengertian HAM sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM yaitu hakiki, yaitu sudah ada sejak lahir, bahkan sudah ada di dalam kandungan. Makanya ketika ada seorang wanita hamil menggugurkan, itu salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian universal, atau berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, kaum, ataupun agama. Kemudian yang C, tidak dapat dicabut meskipun dengan alasan apapun. Hak asasi manusia tetap melekat pada manusia. Yang D, tidak dapat dibagi-bagi, haknya sama. Jenis-jenis hak asasi manusia ya dalam pasal 28A sampai 28C dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu mempertahankan hidup dan kehidupan, membentuk keluarga, keturunan, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sampai kemudian mengembangkan dan memajukan diri serta mendapat pendidikan dan manfaat dari iptek, pengakuan yang sama di hadapan hukum, kebebasan beragama, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hidup sejahtera lahir dan batin, perlindungan dari diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif, berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain, serta tunduk kepada pembatasan undang-undang. Kewajiban asasi manusia, kita tidak berdiri atas hak asasi manusia saja, tapi ada kewajiban asasi manusia. Kita menerima, tapi kita harus juga melakukan, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab atau kewajiban dasar manusia. Diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah ada aplikasinya dalam penegakan HAM.
Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama, faktor internal. Dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Contoh, sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Tentu ketika kita dalam sekolahan, kita harus mulai melatih. Ketika kita makan, kemudian ada bungkusnya, maka buanglah bungkusnya dalam tempat sampah. Itu adalah salah satu penegakan HAM, dan itu adalah kewajiban asasi manusia yang harus dilakukan. Ketika semua menjalankan, maka lingkungan akan menjadi bersih dan sama-sama dinikmati. Kemudian faktor eksternal, faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesengajaan sosial dan ekonomi yang tinggi. Penyalahgunaan teknologi, contoh, ketika ada kabar maka diserap dulu, diamati dulu, jangan langsung di-share. Kalau itu benar, kalau itu bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau itu madharat, membawa bahaya, itu yang sangat bermasalah sekali. Maka jangan semena-mena dengan teknologi kita. Memang itu teknologi yang Anda punyai, tapi kita sama-sama saling menjaga. Kemudian upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, yaitu membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian peran masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia, ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lewat pertemuan remaja atau apapun. Kemudian keberanian untuk menyampaikan laporan terhadap pelanggaran HAM, keberanian untuk menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran HAM, itu adalah salah satu peran masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia. Contoh berlaku sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM. Di lingkungan keluarga kita menghormati dan menyayangi adik kakak. Kalau kakak jangan semena-mena kepada adiknya, kalau adik jangan ngelamak kepada kakaknya, saling menghormati. Kemudian di lingkungan sekolah tidak memaksakan kehendak-kehendak kepada teman atau guru. Kalau di sekolah, kalau waktunya belajar, meskipun kita di rumah, Anda ketika jam 7 sampai jam 12 tetap berkewajiban untuk belajar. Lakukan kewajiban Anda, kemudian Anda akan mendapatkan hak. Di lingkungan masyarakat tidak mengadik pengemis. Kalau ada pengemis di rumah kita, kalau tidak punya, katakan tidak punya yang dengan secara sopan. Kalau tidak punya, jangan semena-mena. Dan di lingkungan bangsa dan negara, memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku di daerah tersebut. Upaya penegakan HAM. Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM adalah kitab undang-undang hukum acara pidana sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sekian itu keterangan yang bisa kami sampaikan. Silahkan dikembangkan dalam literatur bacaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sharing untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.